Terus instruksi jam and call. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Call itu kodenya CD. Ini butuh 18 clock nih, cukup panjang ya. Call itu manggil fungsi. Pasangannya nanti return ini. Ini butuh 10 clock nih return. Instruksi call, kemudian HCM. Nah ini, perhatikan ini. Clocknya ada 10 garis miring 7. Ini beberapa mahasiswa biasanya suka salah memahami ini. Ya, ini clock ya, T ini digunakan untuk ngitung waktu eksekusi ya. Jadi pernah dulu diminta menghitung instruksi yang ini ya, JM ya, atau instruksi yang looping yang lainnya ya, jam. 10/7 itu dia memahami 10/7. Ya pasti jadi salah ya. Padahal ini pengertiannya adalah ini kan jam F minus, jamnya bersyarat. Artinya bisa lompat, bisa tidak. Lompat terjadi jika bilangan sebelumnya, hasil operasi sebelumnya minus. Jadi kalau terjadi lompatan, maka dia butuh clock 10 clock. Tapi kalau nggak jadi lompat karena bilangan hasil operasi sebelumnya misalnya bukan minus, 0 atau positif, maka tidak jadi lompat, maka clocknya hanya 7. Itu ya cara bacanya ya. Ini bukan 10/7, 10 atau 7, tergantung kondisinya. Itu ya, jangan ada yang salah lagi nih. Nah, kalau JMP yang lompat tanpa syarat ini juga 10 ya. Jadi kalau terjadi lompatan itu 10 clock-nya. Itu cara bacanya. Nah, ini contohnya, alamat 2005, instruksinya JMP 300. Nah, ini kalau ditulis ya ke memori, ini seharusnya bukan JMP yang tuliskan, maksudnya kodenya, kode JMP ya. Kode JMP ini C3. Nah, ini harusnya ini C3 ini ya. Kalau mau konsisten C3H. Kemudian ini alamatnya 0030. Ini isi memorinya seperti ini. Jadi kalau instruksi ini dieksekusi, dia akan langsung lompat ke alamat 300 tanpa syarat. Ya, itu pengertiannya JMP 300, langsung lompat tanpa syarat. Oke, sekarang contoh nih, instruksi yang looping. Yang diminta di sini nanti adalah diminta untuk menuliskan ya programnya di dalam memori mulai alamat 2000. Sekarang kita coba baca dulu nih program nih. MVIC, 03H, ini artinya apa? C-nya diisi dengan 3 heksa. Nah, perhatikan ini. Perhatikan, jangan sampai salah. Yang dituliskan di instruksi immediate pakai I itu adalah 1 byte. Ya. 1 byte itu berapa angka heksa? 2 angka heksa. Ini angkanya, bilangannya hanya 3. Dengan 1 angka heksa itu cukup. 3 saja cukup. Tetapi ketika kalian nulis program, itu nggak boleh hanya 1 angka heksa. Karena itu harus 1 byte. Jadi nolnya itu wajib dituliskan. Ya. Kalau nggak ada nolnya, salah. Karena bukan 1 byte jadinya. Ya. Sintaknya seperti itu ya. Paham ya? Oke, jadi C-nya akan diisi dengan 3. Berikutnya, DCRC. Nah, ini C-nya akan dikurangi dengan 1. Tadinya 3 kan menjadi 2. Dicek di bawahnya. Jika C-nya 0, dia lompat ke sini. Ke baris akhir. Ya, ini namanya label. Ya, label END. Label titik 2, langsung berhenti. Kalau C-nya sudah 0. Kalau belum 0, dia eksekusi baris di bawahnya. Ya. Bawahnya jam lompat ke label ULG. Jadi dia muter ke sini. Ya, muter lagi. Nah, sekarang C-nya dieksekusi kembali, dikurangi 1, jadi 1. Dicek lagi, belum 0, lompat lagi. Kurangi 1 lagi. Jadi 0. Nah, begitu 0, dia JZ-nya ini ya, ngecek dia ke sini. Paham nih alur ini ya, alur program looping sederhana ini.
Yang punya pertanyaan langsung aja ditanyakan. Coba sekarang kalau saya tanya, ini baris DCRC ini dieksekusi berapa kali? Berapa? 2, 3, 4. Yang benar berapa? Berapa? Mulai kapan dieksekusi? Yaitu sejak C-nya 3 kan? Sejak C-nya 3 sampai kapan? Sampai C-nya 1. Ya. Jadi C-nya 3, 2, 1. Jadi dieksekusinya 3 kali. Ya, DCR ini dieksekusinya 3 kali. Paham ya? Nah, sekarang JZ. JZ ini kan tadi ada yang lompat ke sini, ya. Ada yang tidak lompat. Paham ya? Ketika C-nya 2, JZ-nya ini lompat ke label IND tidak? Tidak kan? Jadi JZ-nya tidak lompat berapa kali? 2 kali, ya. Ketika C-nya menjadi 1, setelah dikurangi ya, maka hasilnya 0, dia lompat. Jadi JZ ini dieksekusi 3 kali juga, cuma dipisah, ya. 2 tidak lompat, saya tulis TL, 1 lompat. Lompat ya. Ini nanti kaitannya dengan menghitung waktu eksekusi ya, di belakang nanti ada contohnya. Oke, yang diminta di sini adalah untuk menuliskan ke memori isi programnya. Ya. Nah, kita lihat solusinya ini. Ini yang pertama instruksi MPIC 0,3, ini kodenya, ini angkanya. Kemudian DCRC ya, ini satu baris saja, satu alamat saja. Nah, kemudian JZ ini kan 3 byte ya, 3 byte ini panjangnya. Pasti nempati 3 alamat. Ini kode untuk instruksi JZ. Kemudian ini 2 alamat kan digunakan untuk ini menuliskan alamatnya. Label N ini ada di alamat berapa. Ketika tadi masih bentuk program ini kan nggak tahu ya. Ini ditaruh di baris berapa, di alamat berapa kan nggak tahu kan. Jadi ketika ada soal seperti ini, di sini ada label dan labelnya itu masih ada di bawah, kalian belum bisa menentukan ini alamat ini berapa. Kalau sekarang udah ada isinya karena ini udah contoh jadi kan. Ketika nanti mengisi dari kosong, kan harus menentukan. Maka caranya sediakan 2 alamat dulu, kosongin dulu ya. Karena kita belum tahu nanti di alamat berapa. Setelah itu kita lanjutkan instruksi yang JMP. Nah, JMP ini kodenya C3. Labelnya loop. Nah, kalau labelnya udah ada di atas, kita bisa tahu ya. Di program aslinya ya. Ini yang JMP ini labelnya kan OLG ya. Di sini tadi apa? Loop ya. Beda ini ya, harusnya OLG ini. Ini ada di mana? Ada di baris DCRC. Nah, sekarang kita lihat baris DCRC, ya kita hapus ini udah rumit ya. Baris DCRC ini ditaruhnya alamat 2002. Paham ya? Nah, berarti untuk instruksi JMP ini, alamat berikutnya kita udah tahu. Karena di sini udah kita ketahui alamat 202 itu baris yang DCRC yang ada labelnya. Ini loh, kalau di aslinya ini OLG ini harusnya adalah loop ya. Oke, ini saya coba ganti biar sama. Ini harusnya loop biar sama dengan sebelahnya. Jadi untuk yang
instruksi JMP ini, kita udah bisa mengisikan alamatnya. 2002 karena kita udah tahu label loop itu sudah tahu alamatnya di 2002 ini. Tapi yang atas tadi, ini belum tahu ya. Ini dikosongin mesinnya, dikosongin dulu. Setelah itu, instruksi terakhir itu HLT. Nah, HLT itu ada di label END kan. Nah, sekarang kita baru tahu nih. Label END itu adanya di alamat 2009. Jadi kita baru bisa ngisi ini. Setelah kita tahu label tersebut ada di alamat berapa. Jadi kalau ada soal seperti itu, ada yang belum tahu alamatnya, kosongin dulu ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, ini menjelaskan tentang looping ya, yang jam F-. Jadi ini kalau ada perintah JM300H ini artinya ini bisa lompat, bisa tidak, tergantung nilai di sebelumnya ini, operasi di sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hasilnya negatif, maka dia akan lompat. Lompat kemana? Ke 300 ini ya. Kalau lompat, clock-nya 10 clock. Kalau hasil sebelumnya tidak negatif, itu bisa 0, bisa positif, berarti tidak jadi lompat. Dia langsung eksekusi instruksi berikutnya. Jadi 2005 langsung lompat ke 2008. Karena 2006 dan 2007 diisi dengan alamat ya dari JM ini. Berikutnya kita coba lihat contoh kasus desimal 12 dikalikan dengan 8. 12 kali 8. Nah, 12 kali 8 ini kalau diurai apakah 12 tambah 12 tambah 12 dan seterusnya, di mana 12-nya ada 8 ya. Atau 8 yang ditambahkan. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 dan seterusnya. Sampai 8-nya ada 12 buah. Ya, saya sebut ini yang A, yang bawah itu B. Nah, menurut kalian 12 kali 8 itu yang betul yang mana nih? Kalau hasilnya baik A atau B ya sama, hasil akhirnya sama ya. Tapi kalau dilihat dari sisi informatika, ya, khususnya ketika diminta membuat program, yang betul yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, Pak. Alasannya apa? Loopnya lebih dikit. Ya. Jamnya. Jadi kalau kalian buat program, maka jumlah loop itu menentukan. Loopnya makin banyak, berarti programnya lama selesainya. Kalau loopnya dikit, makin cepat. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, jadi kalau 12 kali 8 ini 12 tambah 12 tambah 12 ada 8 buah ya. Kalau resep dokter biasanya obat itu 3 kali 1. Kalau resep dokter ini artinya apa? Apakah minum 3 sekaligus atau 1 tambah 1 tambah 1? Kalau obat gimana yang benar? Di situ ditulis ya, di obatnya 3 kali 1. Itu artinya 1-1 kan? Pagi 1, siang 1, malam 1. Ya, ini kalau obat. Bukan 3 pil langsung sekaligus minumnya, bukan gitu ya. Nah, kalau untuk programming beda lagi ya. Kalau seperti ini, maka yang jadi
yang operasinya ini sebanyak 3 kali kalau resep obat kan ya. Kalau programming karena berkaitan dengan looping, oh ya perlu diketahui ya, di SAP 2 ini tidak ada instruksi khusus untuk perkalian, tidak ada instruksi khusus untuk pembagian. Jadi perkaliannya dilakukan dengan penjumlahan berulang, pembagiannya dilakukan dengan pengurangan berulang. Jadi di SAP 2 belum ada instruksi khusus ya untuk perkalian dan pengurangan. Nah, jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada program looping, pilihlah di mana program loopingnya itu paling kecil ya. Misalnya ini ada 12 dan 8, ya pilihnya yang 8-nya untuk counter loopingnya ya. Jangan dibalik loopingnya 12 kali, jangan ya. Maka langkah pertama adalah desimal ini harus diubah ke heksa ya. Yang ini apa heksanya? 12 itu apa? Heksanya berapa? 12 desimal itu. 0T. Ya. C ya. Nah, ini. Oke. Kita coba lihat solusi yang ada di sini. Ketika mahasiswa diminta membuat program, kalau ada 10 mahasiswa, maka solusinya itu bisa jadi 10 macam. Dan semuanya benar. Artinya hasilnya benar. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa bisa ada 10 macam? Karena kalau membuat programnya itu tidak saling melihat, tidak saling mencontek, maka alur pikiran tiap orang kan bisa beda-beda. Ya, yang pertama alur logikanya bisa beda, pemilihan nama variabelnya bisa beda, ya, sehingga kemungkinan bedanya cukup besar. Kalau ada tugas membuat program, alurnya sama, logika programnya sama, pemilihan nama variabelnya sama, titik komanya sama, bahkan salahnya sama, itu patut dicurigai itu terjadi kopas. Ya. Karena harusnya sangat tidak mungkin kalau nggak saling melihat, buat program, apalagi programnya agak besar, ya kok sama persis, ya itu pasti aneh kalau sama persis ya. Nah, ini hanya salah satu solusi. Ya. Artinya, solusinya bisa jadi yang lain, tidak harus seperti ini. Karena kalau membuat program, bisa banyak kemungkinan. Nah, kita coba lihat contoh solusi ini. Yang pertama dilakukan adalah register A-nya dinolkan. Ya mungkin tujuannya untuk memastikan agar isi register A ini benar-benar nol, sehingga tidak mengganggu operasi selanjutnya. Suatu saat mungkin ketika kalian membuat program, perlu ya melakukan hal yang seperti ini untuk memastikan hasil programnya tidak kacau. Kacau itu kalau kadang benar, kadang salah, itu berarti ada sesuatu yang masalah di situ ya. Mungkin perlu diberi variabel yang perlu diberi inisialisasi awal, ya perlu diberi ya supaya pasti, bisa jadi ya. Tapi apakah selalu? Nah itu juga harus dilihat kasus per kasus. Nah kita coba lihat solusi yang ini, yang dilakukan register A atau kalkulator dinolkan dulu, kemudian yang C tadi 12 desimal ya, diisi ke register B, kemudian register C diisi dengan 8. Nah sekarang 8 dan 12 sudah masuk di register. Terus dioperasikan. Yang dilakukan di sini ada add B. Add B artinya apa? Isi akumulator yang 0 itu ditambah dengan isi register B yang 12 desimal. Jadi 12-nya sudah masuk di akumulator ya. Kemudian C-nya dikurangi 1. Nah ini C-nya akan digunakan untuk counter ya, counter looping. Tadinya 8, sekarang jadi 7. Dicek. Selama belum 0, dia akan eksekusi baris berikutnya terus looping lagi, dijumlahkan lagi. Terus sampai terjadi penjumlahan 12 sebanyak 8 kali ya. Setelah itu C-nya 0, dia lompat ke label END, selesai. Oke. Bisa diikuti alurnya ya. Berapa ukuran program ini?
Ada pendapat? Ukurannya berapa byte? Ukurannya adalah? Ada yang udah ngitung belum nih? Bisa ngitung? Yuk, siapa yang sudah selesai menghitung? Ini harus bisa ngitung ya. Ini kalau nggak salah 15 byte. Sama? Baik, ini ukurannya hanya 15 byte ya, program kecil ini. Kemudian, di sebelah kanan ini ya, kita lihat untuk pengecekan looping-nya dia pakai JNZ. Kalau kita bandingkan dengan sini, ini pakai 2. JZ pakai JMP. Ya. Nah, ini pakai JNZ. Sehingga ukuran programnya lebih sedikit. Logika programnya berbeda. Jadi kalau di sebelumnya itu yang dicek sudah 0 atau belum. Kalau di sini yang dicek apakah masih belum 0 gitu ya, not zero. Jika belum 0 dia looping. Jadi logikanya diubah dikit dan di sini cukup menggunakan satu baris ya untuk kontrol loopingnya pakai JNZ. Ini perbedaannya. Oke, bisa ya? Tahu bedanya ya? Yang ini, yang program pertama ini lebih panjang. Ini 15 byte, yang program kedua ini berkurang 3 byte. Ini hanya 12 byte. Jadi ukurannya lebih kecil. Tentu ukuran program yang lebih kecil akan lebih bagus daripada ukuran program yang besar. Setidaknya dari sisi memori terjadi penghematan. Ini kan hanya beda 1 byte. Iya, di contoh ini. Tapi kalau program yang sebenarnya kan besar ya, itu bisa signifikan pengaruhnya. Nah, yang diminta di sini adalah diminta mengisikan ya memori. Nah, jadinya ini seperti tadi ya. Kalian lihat kode untuk setiap instruksi. Jadi misalnya MVIA ini kodenya 3E, terus angkanya ya. Terus yang looping GNZ kodenya C2. Terus loop ini ada di alamat berapa? Karena ya, loopnya ini labelnya ada di alamat yang atas awal, ini udah ketahuan ya 2006 sehingga ini udah bisa diisikan. Kalau labelnya itu ada di bawah, nah itu tidak bisa langsung mengisikan ya. Contohnya adalah yang ini, yang ini. Kalau ini diminta menuliskan ke memori, ini harus nunggu sampai HLT itu ditaruh di alamat berapa, baru bisa ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Contoh berikutnya, ini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, kalian masih ingat hierarki operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, yang paling tinggi apa? Kalian, Pak. Apa? Kalian. Perkalian. Kalau perkalian sama pembagian, tinggi mana? Atau penjumlahan sama pengurangan tinggi mana? Gimana? Rupanya sama ya, Pak. Kalau Setara ya. Cuma kalau perkalian dengan penjumlahan, tinggi mana? perkalian. Perkalian. Nah, hati-hati kalau nanti melihat soal. Ini ada perkalian satu, artinya bilangan yang dikalikan itu nggak boleh dipisah. Ya. Jadi kalian nggak boleh menjumlahkan 5 dengan 21 ini nggak boleh. Ya. Karena 5 itu harus dikalikan dengan 8. Itu ya, hati-hati nanti memahami soal. Nah, di soal ini ada 1, 2, 3, 4,
5 angka. 5 angka berbeda. Idealnya kalau bilangan yang mau dioperasikan itu bisa langsung masuk ke register sekaligus. Itu ideal. Jadi bisa langsung dioperasikan. Tapi karena di SHP-2 registernya hanya 3, A, B, C, jadi nggak mungkin 5 bilangan ini masuk ke register bersamaan ya. Jadi pasti nanti ada penggunaan register bergantian. Oke. Berarti hanya bisa 3 ya dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita coba lihat solusi untuk contoh ini. Dan ini salah satu solusi saja ya, artinya dimungkinkan solusi yang lain. Kemudian di soal ini diminta pakai instruksi jam. Jam yang dimaksud di sini jam yang tanpa syarat ya, JMP. Oke, baris pertama ini register A diisi dengan 13X atau bilangan 19. Nah, perhatikan di sini. Ini sedikit berbeda dengan contoh yang sebelumnya, di mana register A dinolkan dulu. Kalau di sini langsung diisi, ya langsung diisi. Tidak perlu dinolkan. Gimana menurut kalian? Perlu dinolkan nggak? Ya, itu adalah bagian dari keputusan ketika kalian membuat program. Efeknya adalah keukuran program. Ya, ukuran program tentu nanti penggunaan memorinya. Makin besar ukuran program berarti makan memori. Ya. Nah, kalau ini tidak dinolkan, apakah bermasalah? Untuk program ini, sepertinya tidak masalah. Ya, jadi justru ini akan terjadi penghematan ukuran program. Jadi bisa langsung aja. Berapapun nilai A sebelumnya, dengan diisi seperti ini akan tertimpa. Ya, untuk contoh ini nggak masalah, nggak harus dinolkan ya. Bisa langsung seperti ini. Terus yang 21 desimal ditaruh di register B. Jadi register C-nya belum dipakai ini ya. Ini langsung dilakukan operasi penjumlahan 19 tambah 21 ini. Hasilnya disimpan di register A. Nah, kemudian kita lihat register B sekarang ditimpa isinya dengan angka 8. Tadinya kan 15 hexa ya atau 21. Sekarang ditimpa dengan 8. Apakah enggak masalah? Enggak, karena kita sudah selesai melakukan operasi ini. Ya. Nah, yang nggak boleh ditimpa tentunya A nggak boleh, karena masih menyimpan hasil penjumlahan. Kalau B-nya ini ditimpa, nggak apa-apa. Ya. Jadi sekarang diisi dengan 8, C-nya dengan 5 ini. Jadi A, B, C sekarang ada isinya semua. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah isi akumulator hasil penjumlahan 19 plus 21. Sekarang ditambahkan dengan isi register B. Register B itu yang angka berapa? Angka 8. Terus C-nya ini sebagai counter, ya, counter looping. Jadi sekarang mau memproses operasi yang perkalian ini. Di sini karena diminta pakai JMP, maka pasangannya ya JZ, ya JZ sama JMP. Tadi kita udah tahu ini bisa dioptimalkan dengan satu baris GenZ ya. Nah, itu akan lebih optimal kalau diganti GenZ. Jadi yang dicek sekarang sudah 0 belum? Jika belum 0, dia looping lagi di sini. Ini operasi perkalian di sini ya. 5 kali 8 itu di sini. Dan sebagai counternya tadi yang kecil, yang 5-nya. Ya, berapa kali loopingnya di sini. Oke, sampai di sini berarti hasil perkalian sudah. Berikutnya, ini register B ditimpa lagi dengan 58, heksanya 3A. Terus dilakukan operasi pengurangan. Selesai. Bisa dipahami alur programnya? Sekarang berapa ukuran program ini? Gampang ya, kalau ukuran 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 1. Tinggal dijumlahkan. 5, 10, 15, 20. 22 ya? 22 bait. Oke. Nah,
Di tugas juga ada ya, disuruh melakukan operasi. Jadi, ketika nanti mengerjakan soal tugas, usahakan sesuai dengan yang urutannya ya, usahakan sesuai dengan yang diminta, ya. Kalau asal hasilnya benar sih banyak cara, ya. Jadi misalnya nih, 19 plus 21, terus kalian kurangin dulu dengan 58, boleh aja, kalau untuk perhitungan biasa. Tapi kalau untuk soal program, ya usahakan sesuai dengan yang diminta itu, apakah operasi perkalian dulu atau penjumlahan ya. Ya seperti ini kan solusinya urut sesuai dengan diminta di sini ya. Kemudian ini kalau ditaruh ke memori ya, ini. Dan hati-hati nanti kalau ada soal yang kebalikannya. Kebalikannya itu gini. Kalian diberikan memori, ada isinya. Yang diminta adalah menuliskan isi memori itu programnya apa. Nah, hati-hati membaca tabel kode instruksi. Kalau baris awal pasti ini kode. Ya. Yang jadi masalah, instruksi 3E ini ya, kode 3E ini misalnya tahu nih untuk instruksi MVIA. Masalahnya adalah MVIA itu panjangnya berapa bait. Nah, salah memahami panjang instruksi itu yang bikin masalah. Seharusnya MVIA itu kan 2 bait. Berarti ini kodenya, ini bilangannya. Berarti baris berikutnya harusnya sudah instruksi yang lain kan. Tapi kalau menganggap instruksi MVIA itu 3 bait, ya berarti kan sampai di sini baru selesai. Instruksi baru di sini. Ya kan? Itu kalau salah memahami panjang instruksi. Efeknya apa? Bisa jadi yang kalian anggap ini kode instruksi baru, ternyata nggak ada di tabel. Ya, bisa jadi kode atau ini sebenarnya bilangan tapi sama dengan kode instruksi. Nah, nanti biasanya akan kebingungan berikutnya, ya akan kebingungan. Ya, itu yang pernah terjadi ya. Gara-gara gagal memahami panjang instruksi. Misalnya add B yang hanya 1 bait dikiranya 2 misalnya, sehingga salah ya. Kalau ada soal yang kebalikannya hati-hati. Berikutnya, ini tentang call dan return. Ini yang manggil fungsi. Nah, perhatikan, kalau ada program manggil fungsi, ya, maka program tersebut artinya terhenti. Ya, artinya terhenti. Mana ya, contohnya inilah. Ini ya, contoh program nih. Di baris ini, di alamat 2009 ini ada perintah call. Call ini manggil fungsi ini ya. Berarti alamat berikutnya 200C ini kan belum dieksekusi ya. Ini mirip kasusnya dengan ketika kita belajar interrupt kemarin. Kalau ada program running, kemudian ada interrupt, maka alamat program yang terinterrupt itu kan harus diselamatkan. Karena nanti setelah selesai menangani interrupt kan harus dilanjutkan ya eksekusinya ya. Ini mirip seperti itu. Program yang manggil fungsi, maka alamat berikutnya ini juga harus diselamatkan. Supaya setelah nanti selesai manggil fungsi, ini bisa diketahui lanjutannya itu di alamat berapa. Nah, untuk SAP2 ini sudah support manggil fungsi untuk menyelamatkan alamat program yang manggil fungsi itu digunakan 2 alamat terakhir di memori yaitu FFFE dan FFFF sebagai tempat pengungsian alamat. Alamat ya. Jadi misalnya di contoh ini, 200C ini akan diselamatkan ditaruh di 2 alamat memori tadi, 2 alamat terakhir ya. Paham ini ya, sampai di sini ya? Ya, ditaruhnya di sini. Nanti kalau selesai manggil fungsi yang ditandai dengan instruksi ret ini, maka isi 2 alamat terakhir ini akan dikopikan ke program counter sehingga komputer bisa melanjutkan eksekusi baris ini. Itu yang terjadi di SAP2. Nah, sayangnya di SAP2 ini hanya bisa manggil fungsi 1.
Jadi kalau ada program manggil fungsi, saat itu nggak bisa manggil fungsi yang lain. Jadi harus selesai dulu fungsi itu baru bisa manggil fungsi yang berikutnya. Jadi hanya satu ya, di SAP2 keterbatasannya hanya sampai di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah contoh program perkalian 5 kali 8 itu ditulis di fungsi yang akan dipanggil. Misalnya fungsinya ditaruh di alamat F006. Ini program yang perkalian tadi di sini. Ini tanda akhir fungsi ya, instruksi read ini. Maka program yang ini, program utama ini sebenarnya sama dengan yang ini ya. Sama ini program ini. Cuma yang perkalian tadi ditaruh di fungsi. Nah, dipanggilnya di sini, call alamat F006. Alamat F006 itu isinya adalah yang fungsi untuk perkalian tadi. Nah, selesai, baru ini lanjutkan ya. Bisa ditangkap idenya? Kalian sudah pengalaman membuat program kan ya? Barangkali ada yang tahu kenapa ada fungsi, kenapa ada prosedur. Ada yang tahu alasannya kenapa? Fungsi Sudah? ada return-nya, Pak. Oke, terus? Ya, mengapa dibuat fungsi? Kenapa nggak langsung aja dari jadi satu baris di main programnya itu? Biar nanti jadi modular, Pak. Biar bisa di-call lagi. Ya, betul ya. Untuk operasi yang generik, generik itu maksudnya banyak yang akan pakai atau akan digunakan berulang-ulang, maka itu sebaiknya ditulis di fungsi atau prosedur. Kenapa? Ingat, ya, ini analoginya dengan ilmu hukum, dengan ilmu informatika. Kalau di ilmu informatika, kalau ada hal-hal yang sama, itu dibungkus saja jadi satu, nanti tinggal dipanggil. Ya, misalnya dibungkus dalam fungsi ya. Misalnya operasi perkalian ini, nanti di tempat lain, di bagian program itu akan digunakan juga hal yang sama, perkalian yang sama, ya udah dibungkus dalam satu fungsi atau prosedur, nanti bagian-bagian program lainnya yang membutuhkan perkalian itu tinggal manggil. Efeknya apa? Baris programnya sedikit. Karena di informatika, program yang bagus adalah yang program yang kecil. Ya. Daripada fungsinya sama tapi jumlah barisnya membengkak. Itu tidak bagus. Itu informatika. Nah, apalagi kalau ada kesalahan, itu harus ngeditnya di banyak bagian. Karena repot. Kalau informatika kan nggak seperti itu ya. Salahnya di bagian fungsi A, ya udah. Fungsi A aja yang diedit. Ya, nggak perlu ke bagian yang lain. Jadi tujuannya itu ya, kenapa ada fungsi. Oke, ini kalau ditulis ke isi memori seperti ini.